PLN WIB Sulawesi dengan tema berbagi kebahagiaan bersama PT PLN Persero WIB Sulawesi di Kota Kendari. Kita mengharapkan dengan dilaksanakannya Safari Ramadan ini semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita, terutama para manajemen dengan para staf yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir ini di acara Safari Ramadan berbagi kebahagiaan PLN Sulawesi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kan rumahku Pak JM itu dekat pasar Baruga. Baru 10 meter melangkah keluar dari rumahku sudah ketemu pasar. Di pasar itu tak hambur mi model-model cara orang berpakaian. Ada mi paha ayam, ada paha orang, situ ada semua situ. Dilihat. Berdosa tidak dilihat. Hai, Bapak yang bilang bukan saya. Selamat datang kami ucapkan kepada General Manager WIB Sulawesi, Bapak Joshua Simanungkalit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan limpahan rahmat dan hidayahnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa menghadiri acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama perkenankan kami untuk mengucapkan selamat sore dan selamat datang dalam acara Safari Ramadan UPP Sultra dengan tema berbagi kebahagiaan bersama PT PLN Persero WIB Sulawesi. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Izinkanlah saya Atikah Awalia dan saya Roni Juanda Sianturi yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Baik, Mbak Atikah, ada baiknya kita memperkenalkan para tamu undangan yang spesial pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya. Ya, betul sekali Mas Roni. Pertama-tama kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat General Manager WIB Sulawesi, Bapak Joshua Simanungkalit. Mohon tepuk tangannya. Terima kasih Bapak GM atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati SRM Perencanaan Bapak Misjan Endang Subrata. Yang kami hormati SRM OPK 1 Bapak Budi Ariwibowo. Kemudian yang kami hormati SRM OPK 2 Bapak Daruseto Widiatmoko. Selanjutnya yang kami hormati SRM PPKOM Bapak Nur Aksin. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati SRM Keuangan Anggaran dan Umum Bapak Sujianto. Ya, selanjutnya Mbak Atika kita ke arah ujung Sulawesi. Kita akan menyapa para manajer yang hadir pada sore hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arfa Aboy Kasim selaku
Manajer UPP Sulawesi Utara. Selamat datang dan selamat hadir Bapak. Kita pindah ke bawahnya, Mbak Atika. Selamat datang kepada Bapak Renar Parama Aryo Putro, selaku Manajer UPP Sulawesi Tengah. Selamat datang dan selamat hadir Bapak. Selanjutnya kita ke paling bawah, Mbak Atika. Ada Bapak Edi Roy Antonius, selaku Manajer UPP Sulawesi Selatan. Selamat datang dan selamat hadir Bapak. Sepertinya masih belum hadir ya. Dan terkhusus untuk tuan rumah yang kami hormati dan kami cintai, selamat datang dan selamat hadir kepada Bapak Roni Aprisaputra selaku Manajer UPP Sulawesi Tenggara. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh tamu undangan dan adik-adik dari Pondok Pesantren dan Tahfiz Quran Al-Askar, juga hadirin yang hadir pada sore hari ini secara langsung maupun secara online yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami berdua untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Tolong dibantu para hadirin Bapak dan Ibu untuk bilang cakepnya ya. Pohon beluntas di pinggir kali. Cakep. Tempat menyepi di bulan Juli. Cakep. Selamat datang di Kota Kendari. Cakep. Semoga selalu diberi keberkahan di bulan yang suci. Cakep. Terima kasih Mbak Atika. Baik, pertama-tama perkenankanlah kami untuk menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan oleh Bapak MUPP Sultra. Selanjutnya sambutan oleh Bapak GM. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan sesi foto bersama. Kemudian tausiah dan pembacaan doa. Acara selanjutnya buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan sholat maghrib. Kemudian makan bersama sekaligus ramah tamah. Dan yang terakhir penutupan. Baik, terima kasih Mbak Atika atas list-list yang akan kita lalui di menit-menit kemudian. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan kami yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari langsung kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Iksan Maulana selaku peserta magang dari Kampus Merdeka di UPP Sulawesi Tenggara. Kepada Saudara Iksan Maulana, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu termasuk kepada golongan orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, barang siapa yang mendengarkan lantunan suci Al-Qur'an, insyaallah pahalanya sama dengan yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Atika. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan oleh tuan rumah Bapak Roni Aprisaputra selaku manajer UPP Sulawesi Tenggara. Untuk Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Yang kami hormati Bapak GM UIP Sulawesi, Bapak Joshua Simanung Khalid. Yang kami hormati Bapak Ustadz
Rusnam Al-Kandari, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Selamat datang Pak di kantor kami Pak. Yang kami hormati Senior Manager UIP Sulawesi, Bapak Nur Aksin, Bapak Suji, Bapak Subrata, Bapak Budi, dan Bapak Ndaru. Yang kami hormati para manajer UPP, Bapak Arfa, Bapak Renar, dan Bapak Edi Roy. Yang kami hormati para MSB beserta Bapak Ibu dari UIP Sulawesi dan pegawai serta TAD di lingkungan UPP Sultra. Serta tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Hafiz Al-Askar yang telah hadir pada acara kali ini. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersyukur, bisa berkumpul di tempat kantor UPP Sultra untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadan PLN UIP Sulawesi dengan tema berbagi kebahagiaan bersama PT PLN Persero UIP Sulawesi di Kota Kendari. Tak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Izin berpantun Pak, dibantu cakepnya. Ke Bombana melihat savana yang sangat indah. Cakep. Beribadah ke Masjid Al-Alam mencari rahmat. Cakep. Selamat datang kepada Pak JM dan rombongan di Kendari. Cakep. Mari sambut Ramadan dengan penuh nikmat. Selamat datang kepada Bapak JM dan rombongan di kantor UPP Sultra. Kami dari PLN UPP Sultra sebelumnya mohon maaf jika dalam penyambutan dan acara kegiatan ada kekurangan karena kehilafan dari kami, dan kami ingin sedikit melaporkan Bapak bahwa di PLN UPP Sultra total pegawai kami ada 17 orang, lalu ada 3 orang siswa OJT dan 1 orang mahasiswa magang, serta 30 orang tenaga lidaya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini, mulai dari hari Minggu acara berolahraga bersama Pak JM, lalu tadi pagi acara audiensi bersama Pak Gubernur, dilanjutkan dengan kegiatan rapat, dan pada sore hari ini kita laksanakan Safari Ramadan, serta esok hari akan ada kegiatan site visit ke Kolaka. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Nanti dari Pak Ustadz kami sangat mengharapkan mendapatkan ceramah yang bisa menyejukkan hati Pak, bisa memberikan semangat kami di bulan Ramadan ini Pak, karena kami tak lelah untuk tetap bekerja di lapangan. Kebetulan kami di proyek Pak, unit proyek Pak, PLN proyek Pak. Jadi kami kerjanya di lingkungan Sulawesi Tenggara Pak, jadi cukup luas Pak. Mungkin penutup Bapak Ibu sekalian, ada pantun penutup. Keunaha membeli jagung rebus pakai Lamborghini. Cakep. Pegawai UPP Sultra semuanya tampan dan rupawan. Cakep. Cukup sekian dari kami UPP Sultra dalam acara kali ini. Mohon maaf, sampai ketemu kembali di Safari Ramadan tahun depan. Terima kasih Bapak Roni Apri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Apri Saputra atas sambutannya Pak. Ya hadirin sekalian, selanjutnya sama-sama mari kita mendengarkan sambutan dari General Manager UIP Sulawesi kepada Bapak Joshua Simanungkalit. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Yang kami muliakan penceramah pada hari ini Bapak Ustadz Rusnam Alkandari SHI MHI. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami sayangi adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Askar. Yang saya hormati rekan-rekan SRM. Dari perencanaan ada Pak Subrata, dari KAU ada Pak Suji, ada Pak Nur dari PPKOM, ada Pak Budi dari Opkon 1, dan ada Pak Andaru dari Opkon 2. Yang saya banggakan para MUPP yang hadir di sini. Dari selatan ada Pak Edi Roy, oke udah hadir. Dari tengah ada Pak Renar, dari utara ada Pak Alfah, dan tentu saja tuan rumah di sini Pak Roni, dan para staf PLN UPP Sulawesi Tenggara yang saya banggakan, juga para MSB dari UIP yang hadir di sini, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi ini merupakan rangkaian safari Ramadan yang dilakukan oleh UIP Sulawesi, tempat kedua yang dikunjungi setelah sebelumnya kita melaksanakannya di Sulawesi Utara, sekarang di Kendari. Nextnya kita akan melaksanakan di Sulawesi Tengah, lalu penutup kita akan melaksanakan di Sulawesi Selatan. Meskipun juga sudah pernah juga dilakukan safari Ramadan dari pusat melalui MKS yang juga dilaksanakan pada minggu yang lalu. Kita mengharapkan dengan dilaksanakannya safari Ramadan ini semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita, terutama para manajemen dengan para staf yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Artinya kita semuanya satu keluarga besar, meskipun kita dipisahkan oleh jarak secara geografis, tapi kami dari manajemen UIP Sulawesi tidak melupakan teman-teman yang bekerja dan ditempatkan di Sulawesi Tenggara ini. Jadi semoga dengan pelaksanaan ibadah puasa semakin melatih kesabaran teman-teman, termasuk juga nanti dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan, seperti misalnya betapa besarnya nanti pressure yang akan dihadapi teman-teman untuk menyelesaikan, sekali lagi saya berkali-kali saya katakan, yaitu SUTT Kolaka Antam Pomala, yang merupakan target bersama kita nanti untuk bisa kita buktikan bahwa kita siap untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para direksi kepada kita untuk penyambungan listrik yang menjadi tugas pokok kita. Karena dengan tersambungnya listrik ke apakah itu ke perusahaan atau ke masyarakat, itu menjadi komitmen kita bahwa kita hadir untuk melayani masyarakat, terutama di Indonesia ini dan terutama masyarakat yang ada di Kendari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja sehingga kemudian acara ini bisa terselenggara. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi semoga acara ini semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak GM atas sambutan dan arahannya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Mbak Atika. Selanjutnya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara penyerahan santunan dari YBM, berbagi kebahagiaan bersama Pondok Pesantren Al-Askar dan Tahfiz Quran Al-Askar. Kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Askar, kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Selanjutnya kami mohon izin Bapak GM untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan santunan. Dan dimohon kepada jajaran SRM dan MUPP untuk naik ke atas panggung. Tadi harusnya aku tuh yang ini. Iya. Aku yang ini. Gak apa ya. Sorry ya, ngeblank. Soalnya Pak Roni yang begini, ayo sini Pak Roni tadi suruh mereka naik semua ke SRM. Jadi mereka Atau mungkin yang cowoknya duduk aja kali ya, kayak jongkok. nah, mereka maju nanti di belakangnya tuh. Sesi foto bersama. Kamu aja. Oh, jangan dulu, belum semua. Sesi foto bersama. Saya? Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Nanti saya tuh bilangkan terima kasih untuk semua mereka yang hadir. Habis itu sesuai kami itulah tadi memberi santunan biar kita nggak apa namanya salah-salah lagi. Nanti aku yang bilang terima kasih. Ya, mari kita saksikan bersama-sama pengambilan gambar penyerahan santunan dari YBM PLN kepada Pondok Pesantren dan Tahfiz Quran Al-Askar. Mari kita berikan Berikan tepuk aplaus tangan yang luar meriah biasa untuk acara pemberian santunan kepada Pondok Pesantren Al-Askar. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Askar, Bapak General Manager, para SRM, dan para MUPP, serta dari panitia YBM, PT PLN Persero UIP Sulawesi. itulah baik, itulah tadi pemberian santunan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Semoga apa yang diberikan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Acara berikutnya akan kita lanjutkan dengan pemberian tausiah dan pembacaan doa, kemudian diakhiri dengan doa buka puasa. Kepada Bapak Ustadz Rusnam Al-Kandari, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar di laut kapal selam. Cakep. Dari Batam ke Jawa Barat. Cakep. Jangan takut jawab salam. Salam dijawab, berkah didapat. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau janji caleg biasa meleset itu. Makanya kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak GM Sulawesi, seluruh senior manajer yang hadir, dan wabil khusus kepada manajer unit area. Ada semua ini lengkap, ada selatan, ada tengah, dan terkhusus kepada Sohibul Bait, manajer unit Sulawesi Tenggara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat seluruh pejabat struktural dan fungsional di PLN Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa hadir ini di acara Safari Ramadan, berbagi kebahagiaan PLN Sulawesi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita berbicara tentang puasa itu, di Al-Quran itu puasa menggunakan dua mufradat, dua kosakata. Kadang Allah menggunakan kata asyam, seperti dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumussyam. Tapi kadang juga nanti Allah itu pakai mufradat kosakata yang lain, saumun. Tadi dia pakai asyam 4 hurufnya, so, ya, alif, mim. Kadang juga dia pakai yang 3 hurufnya, so, waw, mim. Yang ada misalnya dalam surat Maryam, inni nazartu lirahmani sauman. Nah, kalau kita hanya pakai terjemahan Departemen Agama, belajar agama, baik asyam maupun saum itu sama aja artinya, puasa artinya. Nanti kemudian kita buka tafsir itu, baru kita dapatkan ternyata beda ini barang ini, ternyata beda. Kalau asyam gampang Bapak Ibu, kalau asyam gampang. Yang penting Bapak Ibu itu bisa menghindari 9 pembatal puasa, nawakidus syam, tidak memasukkan sesuatu yang cair maupun padat ke dalam 5 lubang, 3 di atas THT itu, 2 di bawah. Jadi tidak boleh ada benda padat atau cair lewat al-jauf. Kalau dalam kitab namanya nawakidus syam. Tapi kalau ibu-ibu itu hanya sekedar mau tes-tes saja papa buka, boleh pakai telunjuk begini. Jadi ibu-ibu itu kalau bukan kau master chef, jangan kau hanya kira-kira itu dia punya garam itu barang, baru kau bawakan kita sini, hancur kita. Bawa di masjid. Jadi boleh dicelup sedikit tangannya baru dites. Kalau mau coba manisnya di ujung lidah bagian depan, kalau asin asamnya di bagian sampingnya. Tapi jangan juga mah coba itu kau pakai sendok, itu kau buka itu dan diludahkan, jangan ditelan, diludahkan, hanya untuk tes-tes saja. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam 2 lubang bagian bawah, kubul dubur itu, baik anunya orang maupun anumu sendiri atau benda-benda lain, tidak boleh itu ada yang masuki. Tidak berhubungan suami istri pada siang hari, tapi kalau selesai sebentar ini acara dia minta jatah, kasih bagiannya. Tidak kemudian jomblo, karena saya lihat ini banyak anggotanya Pak jomblo ini. Jomblo kemudian tidak sengaja mengeluarkan sperma di siang hari, tidak boleh itu. Tidak kemudian gila meskipun sesaat, tidak haid, nifas dan melahirkan bagi perempuan, tidak kemudian juga murtad. Maka kemudian selesai itu 9 permintaannya Allah di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumussyam, selesai pekerjaan. Hanya ada masalah begini, tiba-tiba itu Pak Imam biasanya kalau kita sholat tarawih itu dia ganti niatnya. Tadinya Allah hanya minta kutiba alaikumussyam, tiba-tiba itu Pak Imamnya dia pimpin kita itu mengucapkan niat kemudian untuk puasa itu pakai nawaitu saum magadin, kata saum yang muncul. Kalau pakai kata saum, fikihnya bertambah.
Yang 9 tadi ditambah dengan fikihnya Siti Maryam. Karena saum itu ada di kata inni nazartu lirahmani sauman, itu ada di surat Maryam. Berarti tambah fikihnya Maryam. Jadi Maryam dulu itu ketika dia hamil tanpa kemudian suami, itu dibully sampai diusir satu kampung. Karena dia tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa dia kemudian menjelaskan, dikasih tahu sama Tuhan, kasih tahu saja kalau lagi puasa. Inni nazartu lirahmani sauman. Apa puasanya Maryam? Tambahannya berarti Bapak Ibu kalau ikut puasanya Maryam, berarti tambahannya Maryam itu la yatakallamun nas, tidak bicara dengan lawan jenisnya yang kemudian bukan mahramnya. Kalau itu pasti berat toh. Terutama bagi ibu-ibu ini yang suka magosip, pasti berat itu. Kalau dilarang bicara, termasuk saya sebagai dosen, itu berat itu. Karena bagaimana caranya mau mengajar kalau tidak bicara? Apalagi tambahannya, Maryam lagi itu tambahannya tidak kemudian berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Tidak berinteraksi, hanya tinggal di mihrabnya itu di Palestina, itu di masjid situ. Tinggal di situ dia. Ini lebih berat lagi, terutama bagi saya. Saya kan rumahku Pak JM itu dekat dekat pasar Baruga. Baru 10 meter melangkah keluar dari rumahku sudah ketemu pasar. Di pasar itu tak hambur mi model-model cara orang berpakaian. Ada mi paha ayam, ada paha orang situ, ada semua situ. Dilihat, berdosa tidak dilihat. Hai, Bapak yang bilang bukan saya. Memang begitu. Saya meskipun mengajar di Yayen Pak, sekolah agama, tapi mahasiswa saya juga kadang ada yang spek-spek artis itu. Kalau berpakaian kala-kala itu artis, kala-kala itu artis drakor. Bahkan kalau kita olahraga kan kadang ada mahasiswaku itu yang model begitu, dia lambung kita. Baru ini pakaiannya kayak mau tabelami, itu dia punya jahitan. Begitu sedikit lah tabel. Sampai sini kau dulu nak, sini kau. Kenapa Ustadz? Kau kira saya ini malaikat kah? Saya ini hanya penceramah TVRI. Kalau kau berpakaian begitu baru kau kiri kanan spalbormu di situ di depanku itu. Spalbor ini tidak, spalbor itu. Saya bilang saya ini biar 5 anakku saya bisa birahi, lihat kau. Baru kalau saya yang khilaf itu hancur TVRI, hancur Global TV. Karena saya ceramah di sana, hancur TV Sultra, rusak nama Yayen, hancur itu kalau Ustadz yang khilaf. Berat itu. Makanya kemudian puasa ini datang untuk sebenarnya membantu kita itu, membantu supaya kita itu nanti bisa kendalikan sedikit. Karena Ustadz dengan bukan Ustadz sama ji kalau masalah begituan, sama ji, sama. Nanti dikode nah kalau sudah mau Masih lama Kak? Baik, ini yang berat ini. Tadi saya harapan saya itu Pak JM itu kasih panjang tuh supaya saya kultum saja. Saya bilang baik deh, saya sudah kode-kode. Mempantun juga Pak JM, kasih cepat. Saya dia kasih banyak waktu. Terpaksa stand up komedi saya di sini. Jadi puasa itu datang untuk itu. Saya ini beberapa kemudian hari ini sibuk di TV. Pertanyaan dalam 2 bulan ini yang paling banyak masuk ke saya Pak JM dari jamaah saya itu, Pak Ustadz, apa hukumnya menerima serangan fajar? Serangan fajar itu politik uang, serangan fajar. Saya tidak jawab sampai saya berdiri di sini, saya tidak jawab. Kenapa saya tidak jawab? Tidak sederhana ini barang, tidak sederhana. Masalahnya begini toh. Suatu waktu saya ketemu seorang ibu haji. Dia melapor ke saya, Pak Ustadz, saya ini habis didatangi caleg, dikasih amplop. Saya sudah kasih tahu juga, jangan kasih saya ini ibu haji. Tapi dia bilang itu calegnya, enggak apa-apa ji, sedekah ini Bu Haji. Dia bilang sedekah apa ini? Dia bilang ini sedekah politik, ambil bagi. Akhirnya saya ambil Pak Ustadz. Jadi saya bilang, mana uangnya Bu Haji? Dia bilang sudah bisa pakai. Saya bilang, dia bilang jadi bagaimana hukumnya itu? Saya bilang enggak usah ditanyakan hukumnya kalau sudah dipakai. Yang lalu biar berlalu, kita menatap masa depan. Akhirnya ada itu karena saya tidak jawab itu banyaknya itu pertanyaan tentang hukum serangan fajar. Saya itu didatangi kemudian suami istri jamaah saya. Dia datang ke rumah, Pak Ustadz. Saya bilang kenapa kita datang Bu, hanya mau tahu jawabannya ini hukum serangan fajar. Dia bilang
Soalnya saya ini maju caleg Pak Ustadz, saya ini maju caleg. Bapaknya ini maunya saya menyerang. Dia bilang suaminya, kau menyerang dek, menyerang, kalau kau tidak menyerang kau gugur sayang, kau gugur. Dikasih tahu begitu toh. Saya bilang, ibu kenapa tidak mau menyerang? Dia bilang, saya tidak mau menyerang karena saya itu pernah dengar hadis yang bunyinya ar-rashi wal murtasi fahuwa finnar, yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Saya bilang, oh kalau hadis itu, sini saya jelaskan Bu, itu tugasku. Saya bilang, hadis itu sababul wurudnya, kalau Al-Quran kan sababun nuzul, ini sababul wurud, sebab keluarnya. Saya bilang hadis itu dulu muncul di zamannya Nabi Muhammad. Sebab dia keluar hadis itu karena zamannya Nabi Muhammad, kalau dia mau ketok palu itu hakim, itu yang tersangka terdakwa itu dengan keluarganya bawa oleh-oleh tangan supaya hakim dia rubah ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Saya bilang, jadi begitu saya bilang itu latar belakangnya Pak Ibu. Tapi kalau saya bilang pemilu itu kan, kalau kursinya DPR itu di Dapilta itu kan tidak ada yang punya. Saya bilang tidak ada yang punya, atau beda. Saya bilang itu beda. Langsung dia bilang, jadi saya menyerang ini Pak Ustadz. Saya tidak suruh kok, saya tidak suruh, cuma saya kasih gambaran begini, saya kasih gambaran begini, saya kasih kamu gambaran. Ini kondisinya. Hasil penelitiannya itu Prof. Burhanuddin Muhtadi, orang Indonesia itu 48% tamatan SD, 27%-nya tamatan SMP. Hasil kesimpulannya ini penelitian, sepertiganya itu orang Indonesia bukan hanya terima serangan fajar, tapi mengharapkan serangan fajar. Hasil kesimpulannya itu. Jadi kalau kumpul 10 orang, terkumpul 10 orang itu, 3 dari 10 itu yang sementara jalan itu penerima serangan fajar. Nah, termasuk kita di bawahnya ini acara ini, kemungkinan ada penerima serangan fajar di sini ada. Minimal kalau bukan kerudung, minyak goreng, minimal itu. Bahkan di Konsel ini kasusnya ada jenis serangan fajar baru, karena dia tidak bisa kasih tembus itu amplopnya, itu tim suksesnya dia rubah, dia belikan durian, dia menyerang pakai durian, menang dia. Tidak bisa ditahan itu sama Bawaslu, karena durian satu trek dia bawa. Dia bilang, durian ini mau kemana? Ini mau dibawa masuk ke dalam. Dia menyerang pakai durian, menang dia itu di Konsel. Ada gambar begitu. Jadi saya bilang, saya ini Bu tidak bisa membela caleg, tidak bisa juga saya bela ini masyarakat. Dua-duanya saya bilang ini harus introspeksi diri, dua-duanya. Karena ada juga caleg itu tidak bisa dibela dia. Kala-kala itu kala-kala ayam hutan itu kalau ada maunya kala-kala pengemis. Woi, dia cari semua sepupunya, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu lain kali, dicari semua. Pas dia naik jadi caleg itu, biar itu kaca mobilnya itu tak kancing, itu tidak bisa turun kaca mobilnya itu. Ada caleg model begitu, 11-12 dengan KB, sepupu 1 kalinya KB. Kalau KB kan kalau dia lupa jadi orang, kalau jadi dia lupa orang, begitu itu. Tapi tidak bisa juga dibenarkan itu masyarakat. Ada juga masyarakat itu talewa-lewa. Ada masyarakat itu dia terima itu serangan fajarnya orang, baru dia tidak coblos orangnya. Ada yang lebih parah, istilahnya kalau di sini Pak JM namanya onitu. Onitu itu jenis, pokoknya jahat sekali itu onitu itu. Dia ambil semua serangan fajarnya orang, baru kemudian dia masuk, dia coblos semua, padahal tidak boleh bawa HP masuk itu di dalam kotak itu tidak boleh, tapi dia videokan. Baru dia bilang ke saya, Pak Ustadz, saya sudah videokan dan saya sudah menepati janjiku, saya coblos semua, tidak berdosa saya toh, saya memenuhi janjiku. Saya bilang, tapi kok coblos semua labeleng itu namanya batal. Dia bilang, yang penting kan saya tidak berbohong. Dia videokan. Ada yang lebih parah dari ini, ada yang lebih parah ini, namanya parakang. Dia ambil semua, baru dia tidak pergi mencoblos, dia gosok tidur. Selesai mencoblos baru bangun dia. Dalam hatiku, pas kalah calegnya duluan dia menangis, dia gosok menangis. Dalam hatiku, nah kau tidak pergi mencoblos, saya lihat kau tidur saja karena tunggu serangan fajar malamnya tuh, gosok tidur, tidak pergi mencoblos. Kalah calegnya, baru kemudian dia datang menangis. Dalam hatiku, parakang ini orang, parakang ini orang ini. Kalau yang begitu tidak bisa.
Ini Pak JM tidak mengerti Oni itu dengan paraka. Nanti tugasnya beliau nanti yang menjelaskan itu. Itu kosakata khusus itu Pak JM. Sambil makan sinongging atau kabutokan nanti dijelaskan yang begitu-begituan. Jadi berat memang ini kondisi masyarakat kita. Tidak sesederhana itu, sehingga kalau bisa nantinya puasa ini minimal nanti bisa mengendalikan kita punya hawa nafsu. Minimal. Karena jangan tirakatnya itu tirakat-tirakat salah, maksudnya kalau yang mau dikendalikan hawa nafsu itu jangan yang diperbanyak itu zikir, jangan. Itu salah tirakat, namanya salah tareka, itu tirakatnya salah itu. Misalnya Bapak Ibu ini toh yang SRM ini, yang senior-senior ini yang banyak uangnya, kalau Bapak itu masalahnya adalah suka nambah istri, suka jatuh cinta, maka kemudian tirakatnya itu puasa. Kenapa puasa? Karena itu kemudian dicontohkan di Al-Quran ketika Nabi Daud itu 99 istrinya. Tiba-tiba dia jatuh cinta lagi di istrinya panglima perangnya Uria, Bardisbah namanya istrinya. Dia kirim itu Uria pergi berperang. Harapannya dia mati supaya dia tembak kiri jandanya ini toh, maksudnya begitu. Dia mau lambung kiri. Tidak mati-mati, akhirnya dia kurangi terus pasukannya, ditegur sama Allah. Turun 2 malaikat menyamar jadi orang, berperkara. Kata satu orang itu, wahai Nabi Daud, inna hazal akhi, ini toh saudaraku, lahu tis'un wa tis'una najatan, sudah puluhnya 99 mi, kemudian dia betina, kambing. Waliyana jatan wahidatan, saya ini cuma punya 1, dia mau ambil lagi, anuku bagaimana itu dia bilang Nabi Daud, maburako, kau serakah, kamu itu mangoa kamu, kalau istilahnya dari selatan, mangoa kamu. Oh begitu ya, jangan kau begitu. Dia pulang 2 orang itu, baru setelah itu dia sadar, ternyata saya yang ditegur. Menangislah Nabi Daud itu. Akhirnya dia menangis. 40 hari Allah datang, kata Allah, irfa rasuka ya Daud, angkat kepalamu Daud, kamu supaya bisa kendalikan itu nafsumu, puasa sehari, tidak sehari, puasa sehari, tidak sehari. Itu yang dikenal dengan puasa Daud. Jadi kalau bapak misalnya tuh yang banyak uangnya ini mau tambah istri, kalau tidak mempan ini bulan Ramadan kendalikan nafsumu, maka tambahin nanti Senin Kamis. Tidak mempan Senin Kamis, tambahin lagi Ayyamul Bid pertengahan bulan. Tidak mempan juga puasa Daud. Kalau tidak mempan juga puasa Daud, kasih banyak uangmu, memang harus tambah istri kamu berarti. Tidak ada jalan lainnya, itu tambahi. Kasih tahu mamanya, bilang tidak bisa ini. Setiap kemudian saya keluar ini saya lihat ini miring semua jalanan ini, berarti memang harus tambah istri. Kalau uangmu banyak, kalau tidak jangan. Bertengkar saja nantinya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa ini nanti memberikan kita keberkahan, memberikan kemudian kita kebahagiaan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesempurnaan acara kita, sambil nanti menunggu doa khusus secara buka puasa, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ketika melangkahkan kaki ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, seluruh harapan hajat kita, wabil khusus seluruh target-target Bapak Ibu di PLN seluruh area di Sulawesi ini dapat kemudian dibantu diselesaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma jam'an hazihil jam'iyah jam'iyatan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi, dan jadikanlah perpisahan kami nantinya ini terhindar dari aib dan dosa. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farrasta, wala aiban illa satarta, wala du'aan illa stajabta ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami melakukan dosa dan maksiat melainkan Engkau ampuni. Jangan Kau biarkan kami kemudian tertimpa aib melainkan Engkau tutupi. Jangan Kau biarkan kami kemudian mendapatkan masalah melainkan Engkau berikan solusinya. Dan jangan Kau biarkan kami mengangkat tangan bermohon berdoa melainkan Engkau kabulkan, karena Engkau Maha Kaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rusnam Al-Kandri. Baik, Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, sembari kita menunggu untuk acara buka puasa, kami akan menjelaskan setelah buka puasa nanti dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Adapun sholat maghrib berjamaah bisa dilaksanakan di musola yang terletak tepat di belakang gedung utama kantor ini. Dan setelah sholat maghrib akan dilanjutkan dengan santap malam bersama dan sholat tarawih berjamaah. Untuk santap malam bersama dimohon untuk para manajemen untuk bertempatkan di belakang, di tenda belakang, dan untuk hadirin sekalian yang lainnya untuk menyesuaikan. Ini sambil ngisi waktu ya. Berapa menit lagi nih? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Oke, Yanuar. Coba buat dengan cepat bagaimana stand up dalam waktu 10 menit. Sampai orang lupa, nggak nunggu-nunggu lagi untuk ini. Coba, si Dwinuk mana Dwinuk? Dari tempat aja coba. Apa yang pernah udah kau lakukan pada saat nunggu waktu seperti ini? Dalam waktu cepat. Tidak lucu juga menjadi lucu nanti, percayalah. Saya nggak kalah dengan Pak Ustadz ini, Pak. Yanuar. Habib ini, Habib. Kalau saya Gus, Pak. Beliau Habib. Saya akan bercerita sebuah dialog kecil, Pak, antara seorang guru dengan muridnya. Jadi seorang murid ditanya sama gurunya, kamu hafal 25 nama Nabi? Hafal, Pak. Sebutkan satu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25 hafal dia. Yang kedua, dia ditanya lagi, kamu hafal teman-temanmu siapa saja yang bawa iPhone gitu. Oh, dia tahu semua, Pak. Nama-nama temannya yang bawa iPhone. Yang ketiga, dia ditanya ini lagi sama gurunya. Sekarang ada pertanyaan ini lagi, terakhir. Kamu tahu siapa nama tetanggamu yang tidak bisa makan hari ini? Dia tidak bisa jawab, Pak. Artinya apa? Silakan Bapak Ibu artikan sendiri. Giliranmu guya-guya. Saya nggak ada materi, saya cuma nemani sampean ini di depan. Nggak ada materi, Pak. Saya, Sulap dulu. Oh, enggak. Sulap. 10 menit. Apa lagi? Mungkin ini aja lah, Pak ya. Karena memang kebetulan saya nggak ada materi dan nggak sepandai Pak Dwi kalau bercerita, Pak. Ya banyak referensi ceritanya ini, Pak. Mungkin saya tunjuk saja teman-teman yang lain di UPP Sultra, Pak ya. Boleh, Pak ya? Haji Tampu Bolon mungkin. Baru. Ya biar sambil dikenal. Frans sini. Haji Tampu Bolon. Haji Tampu Bolon baru ini, baru tadi sore ini. Anget-anget. Haji Tampu Bolon ini. Nah, kamu bercerita ini dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak, saya baru diresmikan jadi Haji Tampu Bolon dari Pak Habib Dwi Nugroho. Oh iya, dari Pak Gus Dwi Nugroho. Jadi saya nggak sebisa Pak Dwi untuk storytelling, tapi saya akan coba, Pak. Semoga aja lucu, Pak. Pada bulan Ramadan ini, Pak, ternyata banyak godaan waktu kita menjalankan puasa Ramadan, Pak. Baik dari godaan makanan ataupun dari godaan ingin bergosip seperti itu. Jadi pada saat saya menjalankan amanah dari teman-teman,
membeli makanan untuk buka puasa, saya malah jadi pengen makan, Pak. Pada saat beli jajanan itu kan jadi seperti war untuk cari takjil, Pak, ya kalau sekarang ya. Artinya pada saat saya melihat semua makanan saya pengen beli, ujung-ujungnya pada saat sampai ke kantor, Pak, makanannya malah gak habis. Ujung-ujungnya yang habis tuh malah kantong kita sendiri, Pak. Karena lapar mata, bukan lapar perut. Mungkin sekian, Pak. Barangkali bisa ketawa, bantu Pak saya ketawanya, Pak. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik. Sepertinya sudah mau masuk. Belum. Tapi kita kasih kesempatan dulu kepada teman kita yang lainnya. Mungkin bisa dari TAD, boleh Pak? Biar juga dikenal TAD kami. Ada yang biasa bercerita lucu itu. Sebelahnya Andis itu. Pak Dedi, jangan, di sini dulu. Pak Dedi. Dia sudah lari. Nah, biasanya ada Pak Edison yang suka bercerita, Pak. Cuma kebetulan anaknya sakit, akhirnya harus absen. Untuk TAD, Pak Marno cuma pendiam dia, nggak ada suaranya sama sekali. Kalau begitu saya kembali ke pegawai saja. Seperti tadi siang waktu perkenalan suaranya yang paling kenceng. Ya kan, yang berapi-api, setiap ada pidato diulangi lagi di sini boleh lah. Karena kan enggak puasa juga Cito. Jadi masih tetap kuat. Masih 3 menit aja, Mas Regen, minta tolong maju. Ya. Ya kan? Semangat. Silakan. Semangat pagi. Pagi. Bapak-bapak, saya mohon maaf, hari ini saya tidak pengen melucu karena saya lagi melo hari ini. Satu ketika Pak, saya cuti. Saya bingung mau ngapain di rumah. Saya bongkar lemari. Saya melihat begitu banyak pakaian saya yang terparkir. Setelah saya bongkar-bongkar, pakaian ini sudah kecil-kecil, sempit-sempit. Saya termenung beberapa saat, saya berpikir, seandainya saya diet, kemungkinan dalam 10 tahun saya tidak perlu beli baju baru. Apa pelajaran saya? Ternyata kadang saya terlalu berpikir terlalu jauh. Tapi ternyata saya butuh untuk meriset hidup saya. Kembali ke settingan awal. Sebagaimana yang Maha Kuasa menciptakan saya, yaitu disiplin misalnya, rajin menabung, rajin olahraga, Pak Dwi. Ini sebentar lagi kayaknya Pak Dwi bikin aliran baru itu Pak. Apa katanya? Intinya begitu Pak. Saya ingin lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Waduh, tanda-tanda ini. Masih muda Mas. Istri baru 1 Pak Dwi ya? Jam berapa sih ini? Ya sudah. Sultan. Disposisi Bapak Sultan, Pak Sultan. Sultan, bantu dulu Sultan. Mas Sultan mana? Sini. Nah, ini diam-diam Pak, ini memang pendiam Pak, Mas Sultan ini. Cuma sekalinya ngomong lucu sekali. Nah, kita buktikan di sini. Dia kalau perjalanan ke Kolaka apa sama saya itu ceritanya diam memang, suaranya diam kecil begitu. Tapi, punchline-nya itu dapat itu. Ya, silakan Mas Sultan. Saya bingung ini Pak. Saya tadinya mau urus kendaraan ini Pak. Sudah. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, sedikit lagi kita akan berbuka puasa. Teman-teman panitia masih ada yang belum dapat takjil? Mungkin yang bagian belakang sana.
Ya, panitia Andis. Itu Andis, fotografer belum didapat ini takjilnya nih. Ya. Mbak, ini Andis. Apa ya? Ya, saya kembalikan lagi ke putaran awal. Silakan Mas Dwi. Saya sampaikan kepada seluruh hadirin, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah hari ini bisa diterima dan menjadi amal kita semua. Untuk Pak Ustadz, mohon dapat dipimpin doa berbuka puasa. Oh, ikuti saja Pak, karena dari 4 orang ini hanya 1 kan yang bisa doa buka puasa. Barangkali ini Pak GM, ada yang kayak yang kapan hari di Palu itu Pak. Langsung yang punya duit lah. Tahu ada hadiahnya Pak. Langsung yang punya uang langsung teriak. Maksudmu? Maksudmu? Nah, ini kan sambil membunuh waktu ya Bapak. Izin Pak Ustadz untuk buka puasanya jam 6 lebih. Oh sudah, sedikit lagi. Baik, terima kasih, saya izin kembali ke tempat. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada stand up komedi UPP Sulawesi Tenggara, kepada Bapak Yanuar Habib, Bapak Dwi Nugroho, ada Pak Haji Frans Tanpa Bolon, Bang Regen, dan Mas Sultan. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran Bapak GM beserta jajaran SRM dan MUPP, kemudian kepada Pak Ustadz dan adik-adik dari Pondok Pesantren. Akhir kata, saya Atika Awalia. Saya Roni Juanda Sianturi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Selamat sampai bertemu di acara Safari Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk menyantap hidangan buka puasa. Tempat saya itu di Semarang, biar daunnya selama di kantor.
Padahal aku orang yang baik kok. Jahat, niatnya jahat. Kayak film. Pastinya.